Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Warisi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Kiki? Alhamdulillah sehat dan berbahagia Ibu. Alhamdulillah. Baik, Pak Kiki. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang Pak Kiki ingin bahas? Baik Ibu, yang ingin saya bahas adalah permasalahan saya ketika saya itu melakukan aktivitas lain padahal pada saat yang bersamaan itu ada jam mengajar Ibu. Oke, jadi permasalahan Pak Gigi ada tugas lain pada saat melaksanakan pembelajaran. Begitu, Pak? Betul Ibu. Oke, Pak Gigi, hari ini kita akan bincang-bincang. Jadi apa sih yang Pak Gigi harapkan atau ingin capai dari perbincangan kita hari ini, Pak? Yang ingin saya capai dari perbincangan dengan Ibu pada siang hari ini adalah bagaimana sih kira-kira menentukan prioritas saya melaksanakan kegiatan. Jadi prioritas mana yang mestinya saya dahulukan antara kegiatan lain ataukah mengajar. Oke, baik Pak. Jadi pada akhir percakapan ini Pak Gigi menginginkan mendapatkan solusi bagaimana menentukan prioritas, apakah kegiatan lain atau mengajar, Pak. Begitu Pak? Betul Ibu. Oke, jadi sekarang menurut Pak Gigi ya, tadi kan Pak Gigi mendapatkan tugas lain dan juga pembelajaran dalam waktu yang bersamaan. Sekarang saya mau nanya ke Pak Gigi, menurut Pak Gigi itu melaksanakan pembelajaran yang baik itu yang seperti apa, Pak? Melaksanakan pembelajaran yang baik adalah dengan konsep saya hadir penuh sesuai dengan jadwal yang sudah saya terima dari sekolah atau dari kurikulum. Jadi pembelajaran yang dari awal sampai akhir itu saya hadir di dalamnya, Ibu. Mulai dari awal pembukaan, kemudian pembelajaran inti, kemudian sampai dengan bagaimana merefleksikan pembelajaran pada hari tersebut atau pada jam tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Tadi kan Pak Gigi sudah menyampaikan indikator-indikator pembelajaran yang baik seperti apa. Terus dari indikator-indikator tersebut, apa eh, apa yang sudah Pak Gigi lakukan, Pak? Dari indikator tersebut yang sudah saya lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang sudah diberikan oleh sekolah. Dalam hal ini adalah ketika ada jadwal jam pembelajaran, maka saya akan semaksimal mungkin uh, memasuki jam tersebut, berusaha mentaati jadwal tersebut. Baik, Seperti itu, jadi Ibu. Pak Gigi tadi sudah melakukan indikator dengan masuk pembelajaran sesuai jadwal tadi. Nah, sekarang Pak Gigi kan tadi masih bingung dalam memprioritaskan antara pembelajaran atau tugas lain yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Menurut Pak Gigi dari kedua itu mana yang akan Pak Gigi lakukan terlebih dahulu? Apakah Sesuai pembelajarannya?
ya sesuai dengan tupoksi utama saya sebagai guru, maka yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah memenuhi tugas saya sebagai guru, yaitu mengajar gitu. Ya, baik ya Pak Kiki. Jadi Pak Kiki tadi pengen melaksanakan yang utama adalah tupoksi. Jadi Pak Kiki kan sudah bisa tahu tadi indikator-indikator yang akan dilakukan Pak Kiki. Nah, terus dari indikator utama yang tadi kan Pak Kiki akan melakukan sesuai jadwal ya, Pak Kiki, begitu? Betul Ibu. Oke. Nah, untuk kegiatan lain juga akan berjalan secara beriringan ya, Pak. Nah, Nggih. kira-kira apa sih yang akan Pak Kiki lakukan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan tadi dapat juga melaksanakan tugas yang lain dengan dalam waktu yang bersamaan tadi, Pak. Baik Ibu. Yang akan saya lakukan adalah ketika ada jadwal jam pelajaran dan ada tugas lain yang secara bersamaan, maka untuk jadwal pembelajarannya saya akan mencoba memasuki atau memenuhi jadwal jam pelajaran tersebut terlebih dahulu, kemudian memberikan pengantar, kemudian mungkin sedikit memberikan materi, kemudian memberikan tugas. Nah, dari tugas tersebut siswa mengerjakan. Nah, kemudian saya akan meminta izin ke siswa untuk meninggalkan kelas dan melaksanakan kegiatan lain yang menjadi juga tugas dan tanggung jawab saya itu. Baik Pak Kiki, jadi Pak Kiki tadi ingin memberikan pendidikan yang utama nggih Pak, karena tugasnya mengajar yaitu dengan masuk kelas terlebih dahulu, terus kemudian minta izin untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Begitu Pak Kiki. Nggih, betul Ibu. Baik Pak Kiki, bagus sekali. Nantinya Pak Kiki akan melakukan apa agar tadi dapat berjalan dengan lancar? Kira-kira siapa sih yang dapat membantu Pak Kiki agar dapat melaksanakan tugas tadi? Mungkin saya akan terlebih dahulu mendiskusikan hal ini terkait dengan problem saya yang berbenturan antara jadwal dengan tugas lain dengan bagian kurikulum. Kemudian berikutnya saya akan meminta rekan sejawat saya meminta rekan yang satu mata pelajaran atau satu GMP agar ketika saya ada jadwal yang berbarengan dan teman saya itu dalam keadaan free atau kosong, maka saya meminta bantuan untuk menggantikannya terlebih dahulu. Baik Pak Kiki, tadi untuk kelancaran tugas Pak Kiki akan mengajak bekerjasama dengan bagian kurikulum. Yang kedua, Pak Kiki akan meminta bantuan kepada teman rekan 1 MGMP untuk menggantikan tugas Pak Kiki. Begitu nggih? Nggih, betul. Nggih. Ya Pak, baik Pak Kiki, saya kira itu sangat menantang sekali dengan Pak Kiki melakukan pembelajaran yang baik dan sekaligus dapat melaksanakan tugas tambahan dengan baik juga. Kira-kira tadi Pak Kiki kan akan minta tolong bantuan kepada teman J. Langkah awalnya itu mau bagaimana Pak? Langkah awal saya akan sampaikan kepada teman bahwa pada saat itu
saya sedang ada kegiatan lain juga eh, berbarengan dengan jadwal saya mengajar. Jadi ya saya akan sampaikan hal tersebut dan saya tembusi permintaan saya kepada rekan atau teman saya tembusi, saya teruskan kepada wakil bidang kurikulum, Ibu. Baik, Pak Kiki. Kalau boleh saya rangkum dari pembicaraan kita, Pak Kiki akan tadi melakukan pembelajaran dengan baik, koordinasi dengan wakakurikulum dan juga teman sejawat, dan akan melakukan langkah yaitu dengan menghubungi teman satu MKMP untuk membantu Pak Kiki dalam pembelajaran sehingga antara pembelajaran dan tugas tambahan berjalan dengan baik. Begitu nggih, Pak? Nggih. Nggih. Nah, di antara beberapa hal tersebut, menurut Pak Kiki, kira-kira tadi kan sudah menyampaikan yang utama menghubungi teman, nggih, Pak. Nah, saya sih sangat setuju, nggih, Pak, dengan langkah pertama yang Pak Kiki lakukan, yaitu melaksanakan pembelajaran dan minta tolong kepada teman untuk bantuannya. Sekarang saya ingin Pak Kiki menceritakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, Pak. Langkah dalam melaksanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan jadwal, misalkan hari ini jam pelajaran ketiga dan keempat itu ada jadwal saya mengajar. Nah, pada saat yang sama ternyata ada kegiatan yang lain, yaitu melaksanakan AMBK menjadi proktor utama. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya menghubungi teman saya bahwa pada hari ini saya ada jadwal jam ketiga 4 dan juga pada hari ini saya sebagai proktor ANPA. Kemudian saya sampaikan juga kepada wakil kurikulum terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan ke rekan sejawat. Nah, berikutnya kalau sudah menghubungi ke dua komponen sekolah tersebut, yaitu rekan sejawat dan wakil kurikulum, maka saya akan sampaikan ke kelas yang bersangkutan bahwa hari ini pembelajaran akan dilakukan oleh Bapak A misalkan. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak Kiki. Tadi Pak Kiki sudah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan, siapa yang akan membantu Pak Kiki agar pembelajaran dan tugas tambahan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang, nah dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa yang Pak Kiki dapatkan? Dari percakapan yang singkat ini, saya menemukan ide atau saya lebih tenang saja. Tidak semua orang itu bisa mengungkapkan masalahnya gitu. Nah, saya tergolong salah satu orang yang kurang bisa mengekspresikan masalah yang saya hadapi. Jadi saya pendam sendiri. Kemudian yang saya rasakan setelah menceritakan ini adalah saya lebih lega saja, kemudian lebih dapat mungkin melakukan aksi nyata tersebut dari rencana yang sudah disampaikan tadi melalui perbincangan kita. Saya lebih semangat untuk mengimplementasikan rencana yang barusan kita obrolin. Baik Pak Kiki, kira-kira kapan Pak Kiki akan melakukan rencana ini? Secepatnya Ibu. Jadi saat ada momen kejadian seperti
di hari ini, yaitu ada jadwal jam dan berbenturan dengan tugas yang lain. Jadi secepatnya akan saya lakukan hal yang barusan disampaikan. Baik Pak Gigi, saya sangat antusias sekali terhadap rencana Pak Gigi yang akan segera melakukan rencana tersebut. Jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah 1 minggu ya Pak Gigi, setelah Pak Gigi mengimplementasikannya. Mungkin cukup di sini ya Pak Gigi. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya siang ini Pak Gigi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.